kalau uh, Anda mulai usaha sendirinya itu pas udah punya modal sendiri gitu, itu nolong banyak. Dibanding kalau emang udah nggak ada punya modal sama sekali terus mulai bisnis, nah itu tentunya negosiasi sama siapapun juga akan ditekan-tekan juga kan gitu. Jadi nanti mungkin dari awal udah terdilusi terlalu besar. Ujung-ujungnya semua investor ya, semua investor itu subjektif. Apa kabar Pak Martin? Apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Ini lagi di Jakarta atau memang lagi ada keperluan banyak di Jakarta? Lagi di Jakarta, bolak-balik. Ya. Terima undangan kita langsung datang. Thank you Pak Martin. Posisi sekarang sebagai CEO of GDP Ventures. Ya. Itu apa dan bagaimana sih tentang GDP Ventures? Jadi kalau GDP Venture tuh kita kan mulai tahun 2010 ya. Oke. Jadi kita tuh bagian dari bisnis keluarga saya lah gitu. Cuman kita memang fokus di dunia teknologi tadinya gitulah. Jadi yang bisnis yang baru-baru lah. Ya, bisnis yang biasanya berhubungan sama teknologi. Jadi kita tuh tadinya ngerjain e-commerce, Blibli dan tiket.com tuh. Kita yang kerjain kan gitu kan ya. Cuman dengan jalannya waktu akhirnya kita juga sadar bahwa kalau di dunia yang ada high-tech-nya itu kita nggak bisa kerjain semua sendiri kan gitu kan. Jadi kita tahu kita menyisakan waktu kita juga untuk investasi juga di perusahaan-perusahaan yang baru-baru gitu loh, seperti itu. Jadi ya kebanyakan perusahaan yang kita invest memang yang lebih high tech lah gitu ya. Tapi dengan jalannya waktu akhirnya kita juga masuk ke media juga gitu karena memang di online itu memang salah satu yang terpengaruh kan media ya kan, bisnis media dan juga bisnis entertainment juga. Jadi kita lama-lama akhirnya masuk ke beberapa sektor juga lah gitu seperti itu. Ini udah semua sektor dimasukin atau belum? Enggak bisa bilang semua sektor karena selalu ada sektor baru. Selalu ada sektor baru yang seringkali kita juga waduh ini kayak kejauhan lah gitu kan. Ya, kan? Jadi kita nggak bisa masuk ke sektor baru kalau memang kita juga nggak bisa nilai. Ya kan. Contohnya kayak kalau di luar negeri itu banyak yang sektor namanya biotech. Ya bioteknologi. Nah itu kita memang nggak punya timnya yang memang khusus di bidang itu. Iya, orang yang bisa nilai kan gitu kan. Kita takut nanti dibohongin Mas. Kalau masuk nggak ngerti mana yang benar mana yang salah kan gitu kan. Jadi itu bisa salah gitu. Berarti udah berapa tahun berkecimpung di bidang ini, Pak Martin? 2010 mulainya kita. 2010? Wah, sekitar 12 tahunan ya? Iya. Ya, 2022 ya. Pak Martin Basuki Hartono. Iya. Ngomong-ngomong pernah ngobrol nggak sama orang tua dulu? Ini arti nama saya itu apa sih? Ayo. Sempat nggak ada pembahasan kan? Nggak. Gini. Nggak ada pembahasan, cuman saya tahu kalau Martin artinya itu jenis kayak warrior gitulah gitu ya, kira-kira gitulah ya, pejuang gitu. Kalau Basuki ya karena memang kita orang Jawa ya, jadi nama tengahnya ya nama Indonesia dan Jawa kan gitu. Nah, Hartono sendiri dari orang Hartono memang keluarganya kita namanya Hartono aja gitu waktu itu. Berarti menjabat posisi sebagai CEO GDP Ventures ini udah tahun keberapa ini? Ya dari 2010 itu. Otomatis langsung ke sana. Pak Martin, hari ini kan kita bahas tentang apa dan bagaimana startup Indonesia ya. Karena banyak orang yang mengatakan harapan itu kok nggak kunjung datang gitu loh. Harapan itu kok hanya sekedar angan-angan aja. Ini analoginya saya coba mainkan dari sisi sebuah buku yang dikarang oleh Raden Ajeng Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah itu banyak sekali hal-hal yang berubah, khususnya kemajuan emansipasi kaum wanita. Harapannya sih dengan hadirnya GDP Ventures yang dalam tanda petik ya memberikan satu bentuk support bantuan kepada para startup ini kan bisa juga menjadi sebuah cahaya terang buat kemajuan startup. Nah sebelum kita ke situ Pak Martin, saya ingin Anda memberikan satu perspektif tentang startup lah di Indonesia. Kan banyak nih bermunculan nih, dari mulai yang well known sampai yang unwell known. Itu seperti apa sih dari pandangannya Pak Martin sendiri? Sebenarnya startup tuh kan cuman term keren aja gitu ya, maksudnya kata-kata keren. Sebetulnya itu hanya orang mulai bisnis baru. Bisa kalau orang bilang startup tuh
pasti berhubungan sama teknologi lah. Jadi lebih ada elemen teknologinya. Tapi sebetulnya semua orang nggak harus seperti itulah gitu. Karena seringkali malah kebanyakan bisnis yang bagus malahan bisa-bisa nggak ada hubungannya sama teknologi, ya kan bisa juga cuman kita bisa mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di sekitar kita, betul, yang memang di depan mata kita, terus bisnis dari situ aja juga mungkin bisa lebih bagus gitu kan, iya kan, seperti itu. Jadi mungkin saya rasa mungkin bagi para pendengar saya mau make sure bahwa jangan semua orang harus pikir berarti saya harus startup gitu loh, ya nggak juga sih, karena seringkali startup tuh harus teknologi dan jujur aja startup teknologi itu juga lebih risiko tinggi sebetulnya. Lebih menjanjikan nggak kira-kira Pak Martin? Enggak juga kalau menurut saya. Kenapa? Karena nggak semua solusinya teknologi. Oke. Kalau menurut saya, ya kita kan gini, saya juga sedikit terlibat, maksudnya ikut membantu lah timnya yayasan kita, yayasannya Foundation Jarum gitu ya, yang kita spesialis bantu tuh di Kabupaten Kudus, Pati dan sekitarnya lah, gitu seperti itu kan. Itu kita bantu BUMDes, ya kan kalau jadi kita mau meyakinkan bahwa nggak ada desa tertinggal lah di kampung halaman kita sendiri kan gitu kan ya. Nah itu banyak konsep-konsep menarik sebetulnya, yang ya kalau kita menyisakan waktu, kita juga bisa bantu masyarakat sekeliling itu untuk lihat, oh ternyata kamu tuh harusnya kerjain ini, gitu. BUMDesnya kerjain ini kan gitu seperti itu. BUMDes kita make sure kan katanya ada dana desa itu ya, 1 RW, 1 M atau berapa. Nah itu kita salurkan ke tempat yang bener kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngerti, kadang-kadang ada beberapa desa yang memang cocoknya kopi misalkan gitu. Ya kita bantu untuk mereka bikin kopi yang bener aja kan udah lumayan jauh kan gitu kan. Kontribusi buat daerah ya. Iya, dan seringkali solusinya bukan teknologi yang canggih amat gimana kan. Tapi by the way Pak Martin ini lahir di Kudus. Saya Semarang. Oh Semarang. Orang tua juga di sana. Orang tua lahir Semarang, iya. Oke. Lahir Semarang. Ada kewajiban nggak sih Pak Martin secara personal ya setelah menjadi posisi sekarang ini tuh untuk bisa memberikan kontribusi kepada daerah tersebut? Kalau kita cara mikirnya bukannya kita harus merasa bertanggung jawab ya? Iya. Kita bantu karena kita pikir itu bener aja gitu. Kalau saya rasa itu mungkin lebih cara mikir yang lebih sustainable lah ya. Kalau emang kita mau bantu memang karena kita pikir itu benar gitu, bukan karena kita tuh harus tanggung jawab sama seseorang atau gimana gitu loh. Ya, kalau kita pikir this is the right thing ya, itu yang kita kerjain kan gitu kan. Oke. Jadi sebetulnya karena memang seseorang melihat bahwa satu hal itu betul dan memang perlu diperjuangkan, ya kenapa tidak gitu ya. Oke, kita simpan startupnya dulu Pak Martin ya, karena ini bahasan fokus utama kita. Hari ini saya coba menelisik tentang kehidupan pribadi Pak Martin terlebih dahulu. Sebelum jadi CEO GDB Ventures kan pasti ada values dalam bidang parenting yang ditanamkan orang tua. Masih ingat nggak Pak Martin? Apa sih yang orang tua ajarkan dulu sehingga kok bisa sustainable sekarang, bisa punya satu kepribadian values yang bagus gitu loh, sehingga kontribusinya itu ya sangat luar biasa, apalagi mendukung kemajuan dari startup Indonesia. Apa yang orang tua ajarkan yang masih Pak Martin ingat saja? Kalau saya ingat sih, mereka selalu nggak pernah ngasih saya sesuatu dengan mudah gitu aja lah gitu. Jadi kita harus selalu berjuang dulu gitu kan ya. Ya hal-hal simple lah ya. Hal sebentar kayak dulu saya mau main skateboard gitu contohnya. Nah itu nggak langsung dikasih skateboard yang bagus gitu kan ya. Hal simple seperti itu kan. Jadi beli yang butut dulu, main dulu sampai bisa dikit gitu. Nah nanti kalau yang bututnya udah pecah, nah baru kita cari lah. Artinya kan memang udah komit latihan, kan kita seperti itu Pak ya. Sama misalnya mau belajar gitar, sama juga gitu, nggak boleh kita dapat gitar yang bagus. Wah gimana, enggak, pokoknya kasih yang bulukan dulu aja, belajar dulu. Yang penting udah tahan main, udah bisa, ya kan. Nanti kalau emang udah worth it gitu ya, memang bukan worth it, udah worthy. Jadi udah mampu, nah oke lah, boleh lah kita sekarang cari yang lebih ini kan ya. Jadi harus ada begituan ya, karena kadang-kadang kita kalau yang saya lihat kalau orang tua udah punya uang sedikit, anak minta apa langsung dikasih. Kalau menurut saya mungkin yang mengena buat saya sih itu, jadi kita selalu diajarin untuk mau berjuang dulu sama hal yang lebih simpel dulu ya kan. Asumsinya kayak kamu nggak punya infrastruktur lah, ya kan.
berjuang dulu gitu loh. Ya, ya, ya. Ya kan? Walaupun soal itu saya mungkin secara finansial juga memungkinkan untuk membeli satu hal yang baru dan bagus Iya, gitu ya. iya. Tetapi orang tua mengajarkan hal itu. Oke, singkat cerita, apakah mungkin pembelajaran dari sisi parenting Pak Martin saat itu diterapkan dalam aspek kehidupan berbisnis Pak Martin? Mirip sekali juga, itu sama ya kalau kita startup, makanya jangan terlalu besar pertamanya. Kenapa? Ya itu sama gitu, jadi startupnya harus bisa hidup dengan modal yang lebih kecil dulu, gitu loh. Make sure bahwa memang kan kalau tahap awal kan mungkin belum ada sales lah gitu ya. Yes. Tapi paling nggak mesti bisa bikin produknya dulu kan. Nah untuk bisa prototype solusi atau produknya kan sebetulnya nggak perlu modal besar seringkali. Tapi itu cuma perlu bikin proof of case gitu kan ya, perlu bikin bukti bahwa ini bisa nih kan kita kerjain. Terus makin lama makin besar kan itu. Itu kan sebenarnya kan mesti mulai dari kecil dulu kan gitu kan. Oke, baik. Ini menggiring saya untuk menuju ke arah satu bahasan yang berhubungan dengan pembiayaan si Pak Martin. Ya kan banyak orang yang berusaha untuk membuat satu produk atau usaha, tapi mereka terkendala. Jadi mental block tuh, gue nggak punya dana, gue nggak punya modal segala macam. Kayaknya butuh pembiayaan deh. Larilah ke beberapa pembiayaan dan ternyata masih stuck juga gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sebetulnya ada term and condition? Seharusnya startup itu seperti apa sih? Apakah memang sama seperti Pak Martin bilang tadi, ya udah bikin aja dulu, udah bikin, nanti baru pelan-pelan dijalani. Ideal itu kayak gimana Pak Martin? Saya sih mungkin bicara ini cuma dari pengamatan ya. Pengamatan kan karena kasus kan kita lihat banyak kasus lah gitu ya seperti itu ya. Sebetulnya tidak ada satu formula yang fix gitu ya, yang kita bisa harus begini, enggak sih. Oke, cuma memang nggak ada ya. pakemnya tuh nggak ada, cuman memang ada statistik yang lebih cenderung ke satu sisi gitu. Contohnya ya, kalau Anda mulai usaha sendirinya itu pas udah punya modal sendiri gitu, itu nolong banyak dibanding kalau emang udah nggak ada punya modal sama sekali terus mulai bisnis. Nah itu tentunya negosiasi sama siapapun juga akan ditekan-tekan juga kan gitu. Jadi nanti mungkin dari awal udah terdilusi terlalu besar dan lain-lain gitu loh, Pak. Ya kan. Jadi kalau menurut saya lebih baik jangan baru lulus sekolah langsung mau mulai usaha gitu contohnya. Ya, mungkin ada bagusnya nabung dulu, kerja sama orang. Atau juga kalau memang kerja sama orang bagus, kemungkinan besar untuk jadi entrepreneur juga bisa bagus kok. Seperti itu. Tunggu. Kalau kerja sama orang bagus, kumpulin duit, jadi entrepreneur juga bisa bagus. Iya, bisa bagus. Kenapa? Mindsetnya udah kebentuk atau modalnya udah cukup? Nomor satu ada modal. Ya. Nomor dua, kalau Anda kerja di lingkungan yang pas, ya, yang memang berhubungan sama apa yang nanti Anda mau kerjakan gitu ya. Itu kan udah bangun jaringan. Ya kan, bangun jaringan ke potensial partner-partner, ya kan, potensial sekutu-sekutu dan partner-partner yang lain itu udah kenal, ya kan. Jadi linknya juga udah gampang. Linknya udah gampang. Kalau mau recruit orang juga mungkin nama kita, mungkin personal branding kita sendiri juga udah lebih ngetop lah gitu ya. Jadi kita kalau mau recruit orang juga tahu, oh saya mau kerja sama dia. Ya kan? Kalau memang kita udah jadi orang industri gitu contohnya yang berhubungan. Jadi itu kan tolong banyak. Kalau you masih culun, baru mulai orang nggak tahu siapa yang mau ikut. Mau bikin tim juga susah. Ya kan? Tapi itu again, jadi cuma bukan berarti orang nggak bisa sukses, lo bisa. Yes. Cuman kita kan perlu kalau bahasa Inggris namanya leverage ya. Jadi sebanyak mungkin ungkitan lah gitu ya, hal-hal yang bisa mengungkit kita supaya kita naik lebih cepat kan ya, sebanyak mungkin. Ya kan? Nah itu lebih bisa terjadi ketika emang Anda lebih matang, lebih udah bangun jaringan, punya modal sendiri, punya udah terkenal juga, jadi orang juga mau kerja sama. Trustnya juga kuat gitu. Itu kan beda jauh kan. Iya. Jadi kalau bisa di arrange in order nih Pak Martin, mana kira-kira yang berpotensi ya? Orang yang sama sekali belum punya modal, bukan berarti dia nggak punya modal, belum punya modal dan mereka butuh pembiayaan. Orang yang punya modal mau belajar, atau orang yang punya modal sudah belajar dan tinggal berkembang. Ini potensi untuk bisa suksesnya itu lebih powerful yang mana? Yang lebih banyak segala macam. Oke, kita pisahin ya. Iya. Apakah dua ini berarti tidak punya kesempatan? Punya. Tapi tetap ya begitu kena. Kita kan selalu kan namanya
hidup lah ya, nggak harus berbisnis ya. Dalam kehidupan itu kan selalu kan ada badai ini, badai itu, badai ya begitu faktor-faktor segala macam, mulai ada yang injak-injak, ada yang pokoknya segala macam lah ya, kompetisi dan lain-lain. Itu semua ngeroyok kan. Iya, betul. Kita kan kayak berasa dikeroyok kan. Jadi ketika Anda lebih banyak faktor-faktor pendukungnya, ya tentunya lebih ya kayak pohon akarnya lebih kuat lah. Iya. Kan Tapi gitu bukan kan, ya. berarti startup Pak Martin ini kan menggelapkan secerca harapan yang seharusnya ada gitu ya sama orang-orang atau pelaku startup yang mereka nggak punya modal, mereka punya produk, tapi mereka nggak punya keberanian. Perkembangannya seperti apa sih yang startup pertama tadi, yang saya katakan pertama tadi? Kalau kita kebanyakan memang maka itu kita nggak pernah investasi ketemu orang langsung kita invest. Oh gitu. Oke. Kita biasanya memang investnya walaupun awal-awal, tapi juga biasanya di founder-founder yang memang dia sendirian juga emang udah lumayan jagoan kan gitu kan seperti itu tuh. Ya kan, jadi cuman memang dia untuk perlu lebih maju lagi dia perlu bantuan kita lagi untuk sesuatu yang dia mungkin nggak punya lah gitu. Oke, seperti apa biasanya mostly yang sering dibantu? Saya contoh misalkan kayak perusahaan kita tuh ada yang namanya Brodo. Brodo. Ya, itu kan kita juga invest di situ. Itu juga kita kenal sama foundernya udah cukup lama sebelumnya. Dan sebagai teman dan mungkin kita juga udah sering kasih dia advice dan lain-lain sebelum kita invest gitu loh. Tapi kita juga sebenarnya mau lihat kan gitu kan ya. Ini dalam perkembangan beberapa bulan ini setelah kita monitor itu dia seperti apa, perkembangannya sendiri, cara kerjanya seperti apa, itu kita bisa monitor dulu gitu loh. Jadi memang orang itu memang udah harus komit dulu di industri tersebut dan dia memang udah banting tulang juga di sektor itu kan gitu kan. Idealnya berapa tahun Pak bisa mendapatkan pembiayaan dari GDP Ventures? Feeling juga lah, ujung-ujungnya semua investor ya, semua investor itu subjektif, semua ya. Dia mau pakai segala macam alasan, dia mau pakai segala macam formula juga dia yang tentuin. Nggak ada idealnya? Nggak ada, semua orang tuh punya selera sendiri sebenarnya. Oke. Jadi kalau saya punya satu usaha, punya bisnis, mau masuk ke startup, saya nggak kenal Pak Martin, susah. Ya kita mesti kenal dulu dan mesti lihat dulu untuk dapetin ambience-nya mungkin ya. Iya. Harus seperti itu Pak Martin. Buat kita begitu. Ada juga investor lain yang nggak seperti itu. Jadi itu bagian itu saya rasa saya nggak bisa mewakili, saya tidak bisa mewakili kita semua jenis investor karena semua yang saya kenal investor lain juga banyak yang punya gaya yang berbeda. Oke. Gitu loh. Plus minusnya apa Pak Martin? Jadi mungkin itu filosofi investmentnya mereka aja. Jadi ada yang mungkin dia mikirnya, dari 20 investasi mungkin 1 untung dia udah oke gitu loh. Gitu loh. Kalau kita enggak, kalau kita investasi kita 80% yakin lah gitu paling enggak. Ya, harusnya begitu ya. Seperti itu. Kalau kita sebegitu Pak. Jadi itu di selera lah sebetulnya. Kalau kita nggak mau tuh mikirnya seperti itu. Jadi 10 cuma 1 sukses, kita nggak mau. Gitu loh, menurut kita tuh bukan buat kita lah yang seperti itu. Nggak masuk kriterianya ya? Nggak. Kalau kita nggak mau, tapi itu selera. Iya. Ini kita balikin ke secara general seperti apa, karena Pak Martin tadi bilang ya ada seleranya masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa salahin itu, sama kayak chef lah kalau masak kan ada seleranya, mereka suka yang asin, yang pedas, yang manis segala macamnya. Makanya kita coba netral. Oke, gini Pak Martin, kalau kita melihat perkembangan startup Indonesia yang katanya ini masuk dalam era kegelapan, apalagi pandemi COVID-19 ya kan, kayaknya menjadi barrier banget nih. Nggak bisa dagang, mau bikin usaha juga susah gitu loh. Perkembangan ke depan tuh kayak apa ya? Yang dari pengamatnya Pak Martin sendiri? Justru kalau kita lihat sejak ini makanya tuh era Kartini lagi kita nih memang bener. Karena memang kalau Anda lihat ya sejarah kita belajar sejarah perusahaan di dunia tech ya. Iya. Yang mulai dari Microsoft, Apple, Intel segala itu dimulai juga pas lagi zaman kegelapan juga tadinya. Yes, betul. Zaman dulunya banget itu. Zaman itu adalah zaman kegelapan juga yang menghasilkan perusahaan seperti Apple dan lain-lain segala itu. Iya. Terus generasi berikutnya itu ya yang kan tahun 2001 ada crash gede-gedean di perusahaan teknologi. Terus setelah itu kan lahirlah perusahaan seperti Google, Facebook, ya kan. Amazon udah dari sebelumnya, cuman Amazon juga yang survive. Tahun 2001, bener kan? Terus ada Salesforce dan lain sebagainya. Itu kan semua perusahaan yang berdiri waktu lagi zaman kegelapan. Oke. Gitu loh. Justru kalau menurut saya yang dibilang zaman kegelapan itu justru
paling bagus buat, kalau apalagi buat orang kayak investor kayak yang awal kayak kita ya, itu justru malah waktu paling bagus buat kita. Dan juga waktu yang paling bagus juga untuk yang mulai bisnisnya juga. Kenapa? Karena mereka lagi butuh-butuhnya atau bagaimana? Enggak, karena kita mulai di di keadaan yang nggak banyak polusi. Polusi maksud saya tuh polusi orang-orang yang banyak cerita, kebanyakan uang dan lain-lain terus melupakan fundamental. Gitu loh. Itu kan yang kejadian sebelum COVID kan gitu, ya kan? Iya. Yang saya dengar juga. Perusahaan yang masih lose money, tapi untuk menyelimuti lose money-nya itu dia bilangnya ini high growth. Iya. Gitu deh. High growth tapi saya pernah dengar ada satu. Itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu polusi itu. Itu polusi gitu loh. Polusi itu pencemaran lingkungan lah gitu kalau buat investasi itu jadi nggak benar karena banyak yang dibilang fundamental itu jadi dilupakan karena punya ada term baru apalagi orang udah bilang high growth gitu seperti itu. Padahal sebetulnya kan kalau namanya usaha ya, mau itu teknologi, mau itu UMKM yang tradisional dan lain-lain, tetap Anda nggak bisa menghindari hukum akuntansi loh. Seperti? Ya, profit and loss, EBITDA, ya kan, cash flow. Ya. Itu banyak hal bisa didisrupsi, kecuali akuntansi. Tetap aja cash is the king ya sebenarnya. Ya cash flow, ya kan, balance sheet. Ya kan, ya kalau memang ada kadang-kadang usaha tertentu balance sheet-nya nggak gitu kuat nggak apa-apa, tapi tetap aja namanya asset liability, ya kan. Ya itu utang piutang harus ada ya. Ya kan, kalau punya revenue juga jangan kebanyakan piutang, contohnya nanti kalau nggak dibayar langsung bangkrut kayak gitu. Itu kan sebetulnya kan hukum akuntansi yang jangan didisrupsikan, jangan sok-sok mau ngubah-ngubah praktek akuntansi lah, jangan kreatif lah, gitu loh. Nah itu memang kalau lagi zamannya yang dibilang lagi zaman kemasannya investasi itu kebanyakan banyak oknum-oknum dalam kurung investor, ya, dan supporting cashnya investor itu yang make termin baru yang mengubah praktek akuntansi sebetulnya. Itu fraud sebetulnya kalau menurut saya. Cuman marketingnya jago lah gitu ya, pakai istilah-istilah baru gitu kan, keren gitu ya seperti itu kan. Tapi sebenarnya tuh ngubah fraud ya. Ya kalau menurut saya itu fraud gitu loh. Itu nggak sehat sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau di dunia bisnis akuntansi ya nggak usah terlalu kreatif juga gitu ya. Jangan Nggak usah terlalu kreatif accounting bahaya. Tadi itu kreatif accounting jadinya fraud gitu. Ini sebenarnya bahasan kita udah agak sedikit melebar Pak Martin, tapi saya akan coba tarik ini menjadi sebuah bahasan utama karena banyak orang yang mungkin ngerasa aduh kendala-kendala erat itu berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan pembiayaan. Apakah melulu seperti itu kendala yang dialami oleh para startup di Indonesia? Spiritnya investmentnya ini yang paling cocok sama ekonomi syariah itu invest. Kalau ekonominya tuh GDP per kapitanya Indonesia itu rendah, mau bisnis apa aja susah Pak. Gitu loh. Ya, justru kita tuh mengingatkan kita selalu untuk apapun yang kita lakukan harus bisa naikin standar hidup orang.